Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membahas tentang cara melakukan afirmasi yang efektif dan menembus pikiran bawah sadar. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Aji Prasetyo. Saya trainer dan penulis berbasis mind programming. Dan di kesempatan kali ini saya mau membahas soal afirmasi. Dan apa yang saya bahas nanti sudah saya tuliskan secara detail dan panjang lebar di buku Kitab Sakti Mind Programming. Jika Anda ingin belajar dengan lebih detail, lebih lengkap, Anda bisa baca di buku ini. Untuk cara memiliki buku ini, di akhir video saya akan sampaikan bagaimana caranya. Ya, di video ini akan terdiri beberapa bagian. Saya sampaikan dulu agar Anda tahu runutannya dan pastikan Anda mengikutinya sampai selesai agar bisa memahami secara utuh dan mendapatkan manfaat yang besar dari video ini. Video ini akan dibuka dengan yang pertama, yaitu definisi dari afirmasi itu sendiri. Kemudian, apa syarat agar afirmasi bisa berhasil, dan yaitu yang terakhir adalah ciri-ciri kalimat afirmasi yang sugestif, ya, yang lebih mudah masuk ke pikiran bawah sadar. Baik, kita bahas soal apa itu afirmasi. Secara definisi, afirmasi itu dari kata to firm, ya, atau untuk menguatkan. Artinya sebenarnya fungsi utama dari afirmasi ini bukan untuk menginstal program di pikiran bawah sadar, tetapi untuk menguatkan program yang sudah ada. Meskipun ya bisa kita gunakan untuk menginstal program, tetapi fungsi utamanya itu untuk menguatkan, ya. Jadi akan lebih efektif fungsi dari afirmasi itu kalau kita gunakan sebagai penguat, ya, bukan sebagai satu-satunya cara untuk menginstal program di bawah sadar. Misalnya Anda ingin lebih mudah menabung, Anda ingin lebih percaya diri, Anda ingin sukses dalam berbisnis, maka Anda harus install dulu programnya sebenarnya, sebelum Anda melakukan afirmasi untuk penguatan. Jadi itu. Kemudian, seperti apa syarat agar afirmasi berhasil? Yang pertama syaratnya adalah tidak ada mental block yang bertentangan dengan apa afirmasi yang mau kita tanamkan ke bawah sadar kita. Jadi misalnya Anda pengen melakukan afirmasi, "Saya adalah pribadi yang berkelimpahan," gitu ya misalnya. Maka pastikan Anda tidak punya program di bawah sadar Anda yang bertentangan dengan program baru yang ingin Anda install. Misalnya Anda pengen menginstal program berkelimpahan, tapi kok Anda masih merasa masih punya program berkekurangan, maka itu akan crash ya di bawah sadar, itu akan terjadi penolakan. Sehingga langkah pertama agar Anda lebih mudah berhasil untuk menginstal program di bawah sadar adalah pastikan Anda menguninstall dulu program lama yang bertentangan dengan afirmasi yang mau Anda tanamkan di bawah sadar Anda. Nah, jadi seperti itu. Nah, balik lagi soal afirmasi. Afirmasi itu kan penguatan ya. Jadi, pastikan Anda juga sudah punya programnya dulu, Anda sudah melakukan teknik-teknik terapi tertentu untuk install program di bawah sadar Anda, sehingga nanti Anda bisa kuatkan dengan afirmasi. Dan untuk teknik-tekniknya, saya sudah sampaikan secara lengkap di Kitab Sakti Mind Programming. Nanti Anda baca sendiri aja agar lebih jelas. Atau Anda nanti juga bisa tonton video terpisah soal cara menginstal program di pikiran bawah sadar. Kalau Anda mau dapat update-nya, silakan Anda bergabung di komunitas Sadar Berdaya, komunitas yang saya asuh. Silakan cek link bergabungnya di deskripsi video ini. Silakan bergabung agar nanti Anda bisa langsung dapat notifikasi atau informasi dari kami saat videonya sudah kami rilis. Atau kalau Anda sudah nonton atau Anda saat nonton video ini, videonya sudah rilis, mungkin Anda bisa cek di channel saya ya. Silakan Anda obrak-abrik gitu ya channelnya, Anda buka-buka sampai ketemu ya. Silakan tuliskan kata kunci cara menginstal program gitu ya. Nanti biar langsung ketemu. Baik, lanjut. Tadi ya, syarat agar afirmasi berhasil adalah tidak ada mental block. Kemudian yang kedua adalah itu tadi ya, tidak ada mental block yang pertama, dan pastikan Anda uninstall dulu mental block-nya kalau masih ada program yang bertentangan ya, program yang tidak memberdayakannya, silakan di-uninstall dulu. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu
perlu tahu ya, syarat agar afirmasi berhasil itu ada perlu tahu, apakah Anda tipe orang yang lebih mudah tersugesti saat afirmasinya menggunakan alasan, atau yang kedua yaitu apakah yang afirmasinya tidak perlu alasan. Nah, soal 2 tipe afirmasi ini saya juga akan bahas di video terpisah. Nanti silakan cek di channel saya atau silakan gabung di komunitas Sadar Berdaya agar dapat update soal videonya. Nah, berikutnya, inilah inti dari video ini. Bagaimana sih cara agar afirmasi yang kita lakukan itu efektif dan menembus pikiran bawah sadar? Maka kalau kita pengen afirmasi kita itu sugestif, lebih mudah merasuk ke pikiran bawah sadar, kita perlu memastikan afirmasinya itu meliputi ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah disampaikan dengan kalimat yang positif. Ya, misalnya Anda pengen menjadi pribadi yang rajin olahraga, maka sampaikan nggak malas-malesan gitu ya, maka sampaikan dengan kalimat yang positif. Dan pastikan tidak mengandung kata negasi. Pastikan tidak ada kata negasi, seperti tidak, jangan, gitu ya. Nah, ini konteksnya untuk afirmasi ya, untuk menginstal atau menanamkan sugesti ke bawah sadar ya, bukan untuk komunikasi sehari-hari ya. Jadi, kata jangan dan tidak tetap kita gunakan, tetapi ini konteksnya untuk afirmasi, maka pastikan afirmasi kita yang kita tanamkan ke diri kita itu kalimatnya bersifat positif. Kemudian berikutnya adalah kalau di bahasa Inggris itu present state ya. Jadi term waktunya itu sekarang, bukan nanti gitu ya. Misalnya gini, ini contoh afirmasi yang kurang efektif ya. Misalnya, saya akan rajin menabung. Nah, jangan seperti itu. Tetapi saya adalah pribadi yang rajin menabung. Nah, itu adalah present state, kondisi sekarang. Dan jangan pula ada kalimat negasi kayak tadi ya. Saya tidak akan boros lagi. Nah, itu contoh kalimat afirmasi yang tidak efektif. Maka pastikan kalimatnya positif. Seperti tadi ya, saya adalah pribadi yang rajin menabung, saya adalah pribadi yang berkelimpahan dan penuh dengan syukur, saya adalah salesman yang percaya diri, saya adalah salesman yang menarik banyak orderan gitu ya. Atau saya adalah pengusaha yang omsetnya miliaran, saya adalah pengusaha yang tangguh misalnya, saya adalah profesional yang menarik banyak klien gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Saya adalah orang tua yang baik, seperti itu. Saya adalah pembelajar yang baik, saya adalah mahasiswa yang rajin belajar, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh afirmasi yang memenuhi kaidah-kaidah kalimat yang sugestif, yang lebih mudah masuk di pikiran bawah sadar. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, cara afirmasi yang efektif dan sugestif, lebih mudah masuk ke pikiran bawah sadar. Silakan dipraktikkan, dan jika ada bagian video ini yang ingin Anda ulangi lagi dari awal agar Anda lebih mudah memahami secara utuh. Dan akhir kata, sebelum saya menutup video ini, saya mau mengajak Anda sekali lagi untuk gabung, untuk join di komunitas Sadar Berdaya. Silakan klik link yang ada di deskripsi di video ini. Kemudian isi formulirnya dan silakan masuk ke grup WA anggota komunitas. Nanti kita ngobrol bersama di grup tersebut ya. Kemudian jika Anda ingin beli buku kitab Sakti Mind Programming juga silakan cek caranya di deskripsi di video. Anda bisa langsung menghubungi saya atau tim untuk membelinya. Dan jika Anda perlu private coaching ya, live coaching bersama saya atau tim, silakan hubungi kontak kami yang ada di deskripsi di bio. Kita nanti akan coaching bareng untuk membantu Anda baik mengatasi masalah atau mungkin mencapai goal yang Anda capai dalam waktu dekat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan silakan share seluas-luasnya video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.